Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niken Paramitasari. Kita akan mulai mata kuliah online hari ini, yaitu manajemen retail, masuk pada bab 6 mengenai pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan. Pemilihan lokasi untuk penempatan toko atau bisnis retail sebenarnya adalah kombinasi dari ilmu dan seni. Jadi menggunakan semua analisis ya, dan terkadang retail justru harus mengambil keputusan tentang lokasi terbaik berdasarkan pengalaman masa lalunya. Pentingnya lokasi di dalam bisnis retail yaitu salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dari sisi pelanggan saat akan memilih toko langganannya. Kemudian adanya keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena lokasi dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi bisnis retail tersebut. Yang berikutnya yaitu keputusan lokasi biasanya juga memiliki resiko yang tinggi. Biasanya ketika retail memilih lokasi, mereka harus membuat investasi yang cukup besar. Baik, di sini kita akan membahas tentang lokasi dari area perdagangan. Pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali lokasi dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dan risiko dari pilihannya tersebut. Sebagai contoh, sebuah retail makanan mempertimbangkan lokasi toko di area yang masih baru. Nah, pemilik retail memiliki dua tempat, berseberangan dengan toko lain atau menempati lokasi yang benar-benar baru tanpa adanya pesaing toko makanan yang lain. Kemudian di sini dalam pembuatan keputusan pemilihan lokasi, pemilik retail memikirkan dalam 3 tingkatan, yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang spesifik. Daerah merujuk pada suatu negara, bagian dari suatu negara, kota tertentu, atau metropolitan statistical area disebut dengan MSA. Kemudian yang kedua yaitu area perdagangan adalah sebuah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko. Mungkin bagian dari sebuah toko atau dapat meluas di luar batas-batas kota tersebut, ya tergantung pada tipe-tipe toko. Kemudian ada tempat yang lebih spesifik dan khusus. Dan ini adalah biasanya penentuan dari para pebisnis retail akan memilih tempat atau spesifik yang seperti apa dan lebih khusus. Dalam membuat keputusan lokasi toko, para pemilik retail seharusnya menguji 3 tingkatan tersebut secara serentak dan terintegrasi. Dalam menguji ketiga keputusan lokasi secara berurutan, maka akan dijelaskan lebih dahulu bagaimana melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi daya tarik dari suatu area perdagangan dan juga menguji apa yang dicari pemilik retail. Dari pemilihan lokasi area perdagangan, beberapa retail tentu saja harus menentukan bentuk metode dan data yang bisa digunakan untuk menganalisis lokasi-lokasi yang potensial bagi para pebisnis retail. Di antaranya yaitu adanya misalnya indeks dari perkembangan suatu merek, kemudian indeks populasi, kemudian ada analisis toko pembanding, dan juga mengevaluasi mengenai bagaimana kepadatan penduduk, kemudian tingkat pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan serta ukuran rumah tangga dan anak-anaknya. Berikut tampak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan area perdagangan. Wilayah-wilayah terbaik dan area-area perdagangan adalah tempat yang dapat menghasilkan permintaan yang cukup tinggi atau penjualan untuk sebuah retail. Meskipun analisis wilayah berbeda dengan analisis area perdagangan, karena perbedaan luas areanya, namun biasanya terdapat faktor-faktor yang tidak banyak jauh berbeda, sehingga dapat membuat suatu wilayah atau area perdagangan menarik untuk dipilih. Berikut adalah faktor-faktornya, yaitu skala ekonomi versus kanibalisasi. Pada awalnya, diharapkan bahwa sebuah retail harusnya memilih lokasi terbaik dalam suatu area perdagangan. Tetapi kebanyakan dari waralaba atau chains mengarah pada sebuah area dengan sebuah jaringan pertokongan. Hanya jadi ada beberapa banyak toko-toko.
Skala promosi dan distribusi ekonomi bisa lebih mudah dicapai dengan lokasi berganda atau multiple seperti ini. Jadi ada beberapa yang toko-toko di sana akan lebih mudah untuk area promosi dan distribusi ekonominya karena sudah banyak dilalui pusat distribusinya. Kemudian berbanding dengan kasus kanibalisasi, terkait dengan biasanya dari sisi ekonominya, biaya memasang sebuah iklan di koran untuk sebuah retail dengan 20 toko dalam suatu area, ini akan sama besarnya dengan biaya iklan yang dikeluarkan untuk retail yang hanya memiliki satu toko. Dengan demikian, perlu dipikirkan pula berapa jumlah toko yang terbaik untuk didirikan dalam suatu area tertentu. Nah, membuka banyak toko dalam area perdagangan sama dapat menjadi solusi terhadap toko yang sebenarnya kinerjanya kurang baik. Meskipun strategi ini sebenarnya kelihatannya tidak masuk akal ya, tapi hal ini telah terbukti seperti contoh ada Home Depot, yaitu sebuah retail bidang peralatan rumah tangga yang cukup besar yang berada di Amerika Serikat. Gambaran kanibalisasi ini adalah dapat diartikan sebagai kerugian ya dari sebuah penjualan yang disebabkan oleh adanya pengenalan perusahaan terhadap suatu produk baru. Jadi memang ketika mau mendirikan area perdagangan ada faktor yang kemungkinan tidak diminati oleh para konsumen karena ada munculnya toko-toko baru. Kemudian berkaitan dengan demografi dan karakteristik gaya hidup. Demografi ini dikhususkan pada populasi pertumbuhan dari suatu area. Kemudian beberapa retail mungkin mengambil keputusan untuk masuk dalam pusat perbelanjaan baru karena adanya populasi tadi yang berkembang dalam suatu area. Dan hal ini juga tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya permintaan yang cukup besar di daerah-daerah pinggiran. Contoh saja misalnya di daerah Kebiling di mana awalnya didirikan sebagai perumahan, banyak semakin berkembang, maka mulailah berdiri-berdiri toko-toko retail di sana. Hal ini akan dapat mengantisipasi bagi masyarakat di sekitar, ya rumah tangga di sekitar situ, rumah di Kebiling tersebut, untuk berbelanja ke daerah misalnya Pusat Tanah. Kemudian sini karakteristik gaya hidup. Karakteristik gaya hidup dari populasi ya mungkin saja mengalami perubahan atau relevan sesuai dengan penentuan dari lokasi retailnya. Nah, namun contohnya misalnya kelompok mahasiswa di populasi area berkembangnya banyak perguruan tinggi, contoh di daerah Jainal Abidin Pagar Alam di sini memiliki banyak sekali perguruan tinggi, maka terdiri dari banyaknya populasi mahasiswa atau juga mungkin kalangan remaja dan pelajar ya. Nah, di sini akan menentukan karakteristik gaya hidupnya, bagaimana gaya hidup dari para mahasiswa dia yang mungkin sebenarnya mereka juga memiliki bukan pendapatan tapi uang saku yang cukup besar sehingga gaya hidup untuk berbelanja gaya hidup untuk berbelanja juga meningkatkan daya beli dari mahasiswa tersebut. Nah, didirikanlah beberapa retail karena adanya karakteristik gaya hidup dari para mahasiswa yang hobi misalnya nongkrong-nongkrong, makan di kafe, misalnya. Makanya banyak sekali didirikan seperti pusat perbelanjaan, kemudian coffee shop, ya, kemudian restoran fast food dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu iklim bisnis. Nah, mengamati tren atau kecenderungan pekerjaan dari konsumen, ya. Hal ini akan membuat pekerjaan tertentu tentu saja memiliki identik dengan penghasilan yang juga bisa mempengaruhi dari daya beli. Berikutnya itu kompetisi. Tingkat kompetisi dalam sebuah area mempengaruhi permintaan atas barang dagangan retail. Tingkat kompetisi di sini dapat dibagi menjadi tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan. Artinya di sini ada beberapa retail yang masih menyediakan barang dan jasa yang cukup, tetapi hal ini juga memungkinkan retail untuk terus berkompetisi karena akan tetap mendapatkan keuntungan. Ada beberapa toko-toko yang cukup banyak juga terdiri di area-area tersebut. Nah, kemudian yang tingkat kompetisi yang kurang, artinya
Hanya terdapat sedikit toko yang menjual suatu barang jasa yang spesifik. Dan tingkat kompetisi yang lebih artinya adalah menjual barang lebih spesifik dan tidak banyak yang bisa dibedakan oleh konsumen dalam populasi tersebut. Berikutnya adalah masalah-masalah lokasi secara global. Ya, retail masih perlu mengamati karakteristik dan tingkat persaingan maupun pola lalu lintas di sekitar lokasi tersebut. Yang menjadi kendala dalam pembuatan keputusan lokasi global ini adalah nuansa dari suatu negara yang mungkin saja berbeda dengan negara asalnya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini biasanya retail bekerja sama, retail-retail toko nasional bekerja sama dengan sekelompok pengembang lokal yang ada di daerah tersebut. Dalam konteks masalah lokasi secara global juga harus memperhatikan bagaimana tingkat perekonomian negara tersebut, kemudian stabilitas politiknya, peraturan pemerintah lokal yang ada, sumber daya manusianya, apakah mau bekerja ya dan lain sebagainya, infrastruktur serta sosial dari budaya. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tarik suatu lokasi. Yang pertama yaitu aksesibilitas, ya. Aksesibilitas suatu lokasi suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Nah, di sini terlihat dari analisis secara makro dan secara mikronya. Secara makro mempertimbangkan area perdagangan primer seperti area 2 hingga 3 mil di sekitar lokasi tersebut. Dalam kasus misalnya supermarket, kemudian ada beberapa daerah, beberapa mil, berikutnya ada toko obat. Sedangkan kalau analisis mikro berkonsentrasi pada masalah-masalah di sekitar lokasinya saja, seperti visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, jalan masuk dan jalan keluar. Area perdagangan. Area dalam area perdagangan adalah suatu area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjual dari sebuah toko. Area perdagangan dapat dibedakan ke dalam 3 zona, yaitu zona primer, di mana area geografis dari toko atau pusat perbelanjaan mendapatkan 60% dari pelanggannya. Untuk zona sekunder, area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat penjualan pelanggan menghasilkan sekitar 20%-nya. Sedangkan zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang belanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Berikut tipe-tipe lokasi. Ya. Untuk beberapa pertimbangan, lokasi retail merupakan keputusan yang penting dilakukan bagi para peritel. Contohnya merupakan pertimbangan sebagai pilihan suatu konsumen. Jika hendak mencuci mobil, maka dia akan lebih memilih yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya. Itu. Kemudian di sini dalam keputusan untuk memilih lokasi, hal ini menjadi penting pada akhir-akhir tahun belakangan karena sudah banyak sekali tempat baru yang digunakan untuk membuka retail. Semakin baik penempatannya, semakin tentu saja semakin sulit untuk memperolehnya. Kemudian di sini beberapa tipe lokasi yang tersedia bagi retail, masing-masing tipe lokasi dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri, yaitu memilih tipe lokasi yang khusus menyatakan evaluasi dari serangkaian penjualan. Pada umumnya, penjualan ini melihat biaya lokasi versus nilai bagi pelanggannya. Retail mempunyai 3 tipe dasar lokasi dalam memilih, yaitu 3 tipe: pusat perbelanjaan, lokasi di luar kota besar, atau seperempat di tengah kota maupun kota kecil, dan lokasi bebas. Berikut yang terkait dengan pusat perbelanjaan atau dikatakan shopping center, ya, yang menyediakan kebutuhan belanja bagi banyak golongan konsumen. Pusat perbelanjaan ini biasanya berupaya mengombinasikan banyak toko di bawah satu atap, menciptakan sinergi yang dapat menarik lebih banyak pelanggan daripada toko tersebut yang berada di lokasi yang terpisah-terpisah. Kemudian pusat perbelanjaan juga terbagi dengan pusat perbelanjaan kecil, ya. Pusat perbelanjaan kecil yaitu manfaat utama dari pusat perbelanjaan kecil atau strip shopping center adalah mereka yang menawarkan kepada pelanggan kenyamanan lokasi dan kemudahan parkir
serta biaya sewa yang relatif rendah untuk retailnya. Dalam pusat diskon pembelanjaan kecil ini terbagi oleh pusat perbelanjaan kecil tradisional dan pusat belanja besar. Berikutnya ada mall. Mall mempunyai beberapa keuntungan selain lokasi yang alternatif, yaitu yang pertama, karena banyak tipe toko yang berbeda. Ya, ada bermacam-macam barang dagangan yang tersedia dalam satu area. Kemudian yang kedua, berbagai penyewa dapat direncanakan oleh si pemilik mall, sehingga pemilik mall dapat mengendalikan jumlah perbedaan tipe retail dan pelanggan dapat mempunyai sebuah pengalaman belanja yang tidak henti-hentinya. Saya bisa ke toko satu, toko yang berbeda ya dengan karakter mungkin atau menjual produk yang berbeda. Yang ketiga yaitu retail dan pelanggannya tidak perlu merasa khawatir dengan lingkungan eksternal. Pusat belanja regional. Ya, pusat belanja regional merupakan tempat belanja yang menyediakan barang-barang umum dan jasa pelayanan yang lengkap dan bervariasi. Tujuannya adalah menarik departemen, toko diskon, toko pakaian khusus. Pusat belanja regional ini khusus biasanya tertutup dengan orientasi toko yang dihubungkan oleh tempat berjalan umum dengan lahan parkir di area sekitar lokasi. Pusat belanja super regional merupakan pusat perbelanjaan yang mirip dengan pusat belanja regional, tetapi bedanya karena ukuran pusat belanja regional lebih besar. Banyak ditempati kios dan pemilihan barang dagangan. Seperti halnya pusat belanja regional, konfigurasi khusus merupakan mall dengan banyak tingkat. Kemudian pusat belanja gaya hidup merupakan rancangan tradisional luar ruangan dan bermacam-macam retail. Pusat ini menawarkan kenyamanan pembelanja, keamanan, ragam penyewa yang banyak, dan atmosfer kepuasan bagi konsumennya. Berikut pusat mode atau pusat belanja khusus. Merupakan suatu pusat belanja yang sebagian besar terdiri atas pakaian mahal, butik, toko, souvenir dengan berbagai model pilihan atau pernak-pernik unik berkualitas tinggi dan bernilai. Pusat belanja outlet yaitu pusat belanja yang sebagian besar terdiri dari pemilik gerai dan pabrik yang menjual merek buatan mereka sendiri, selain juga khususnya mencakup retail dengan harga diskon. Pusat belanja festival atau bertema merupakan pusat pembelanjaan khusus membuat penggabungan tema yang dibawa dari tokoh perorangan dengan rancangan arsitektural. Kemudian ada kios. Kios meskipun tidak satupun kios barang dagangan bisa ditemukan di semua jenis mall, kios tetap merupakan suatu alternatif penempatan yang populer bagi para retail untuk kebutuhan lingkup pasar yang kecil. Berikut lokasi di kota besar atau kecil. Ya, walaupun pusat perbelanjaan berada di kota besar dan kota kecil, lokasi yang akan dibahas yaitu direncanakan secara khusus dengan banyak kepemilikan serta akses masuk dari jalan. Secara khusus akan membahas distrik pusat bisnis, lokasi dalam kota, dan usaha pengembangan kembali untuk menjalankan lokasi tersebut. Berikutnya adalah distrik pusat bisnis. Seperti distrik pusat bisnis merupakan area tradisional yang ramai di kota besar atau kota kecil. Kegiatan bisnis ini mampu menarik banyak konsumen di area tersebut selama berjam-jam. Ya. Baik orang yang berlalu lalang atau yang bekerja di sekitar distrik pusat bisnis ini juga merupakan pusat transportasi umum lalu lintas bagi pejalan kaki. Kemudian ada lokasi dalam kota. Lokasi alternatif yaitu kota besar atau kota kecil adalah dalam kota. Nah, dalam kota merupakan area perkotaan dengan intensitas yang tinggi, terdiri dari bangunan apartemen, populasi terbesar dalam bentuk etnik, Latin, Negro, Asia, dan lain sebagainya. Lokasi jalan utama merupakan tempat di mana distrik pusat bisnis berada pada area belanja tradisional. Dari kota kecil atau distrik bisnis yang kedua di daerah pinggiran kota atau kota besar. Untuk lokasi bebas, pusat perdagangan seperti gedung perkantoran, hotel, perumahan, kompleks pejabat, pusat konvensi, dan pemilihan lokasi lain untuk retail seperti bandar udara, resort, rumah sakit, toko di dalam toko. Yang terakhir yaitu strategi lokasi yang terkait dengan toserba, seperti
atau department store dimiliki oleh beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu lokasi. Kemudian daerah pusat bisnis, yaitu keuntungan dari pelanggan potensial yang bekerja di daerah tersebut. Toko spesialis pakaian, ya, menjual pakaian-pakaian khusus, dan toko kategori spesialis, yaitu kategori seperti restoran, pusat kebugaran, kebutuhan bahan pokok. Toko grosir bertempat di pusat diskon, dan terakhir yaitu butik riset pilihan lokasi. Baik. Begitulah gambaran dari pemilik retail, ya, harus mempertimbangkan beberapa permasalahan ketika menilai daya tarik dari sebuah daerah. Jadi ada banyak faktor, apakah terkait dengan gaya hidup, kemudian seberapa kaya, seberapa besar jumlah anggota keluarganya, jumlah populasi, dan lain sebagainya. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.